Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Loratadin akan mempresentasikan mengenai sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, saya Aulia Nagita Maulana Hanif dengan NPM 25180310004 bersama rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Majida Iwani dan NPM 25180310016. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaira Irawan dengan NPM 25580310014. Nah, setelah perkenalan, izinkan kami memulai materi terlebih dahulu yang akan dibacakan pertama-tama oleh Ahmad Jidah. Oke, nanopartikel merupakan komponen dasar dalam bidang nanoteknologi yang memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 1 hingga 100 nanometer. Nanopartikel dapat tersusun dari berbagai jenis material seperti logam, misalnya emas dan perak, oksida logam seperti ZnO atau TiO2, materi organik maupun karbon terbentuk nanotub atau grafen. Keberagaman komposisi tersebut memungkinkan nanopartikel digunakan dalam berbagai aplikasi. Sejarah nanopartikel. Nanopartikel dan strukturnya digunakan oleh manusia pada abad keempat Masehi oleh bangsa Romawi, yang menunjukkan salah satu contoh nanoteknologi paling menarik di dunia kuno. Cawan Lycurgus dari koleksi British Museum merupakan salah satu pencapaian paling luar biasa dalam industri kaca kuno. Ini adalah contoh kaca tertua yang diketahui. Kaca dikroik ini menggambarkan dua jenis kaca yang berbeda yang berubah warna dalam kondisi pencahayaan tertentu. Ini berarti bahwa cawan ini memiliki dua warna yang berbeda, kaca tampak hijau dan dalam cahaya langsung, dan merah ungu ketika cahaya bersinar melalui kaca. Selanjutnya, pada tahun 1990, para ilmuwan menganalisis cawan menggunakan mikroskop elektron transmisi untuk menjelaskan fenomena dikroisme. Dikroisme ini diamati dua warna yang disebabkan oleh keberadaan nanopartikel dengan diameter 50 sampai nanometer. Analisis sinar X menunjukkan bahwa nanopartikel ini adalah paduan perak dan emas dengan rasio banding AU sekitar 7:3, mengandung tambahan sekitar 10% tembaga Cu yang terdispersi dalam matriks kaca nanopartikel. AU menghasilkan warna merah sebagai hasil penyerapan cahaya. Pada tahun 1857, Michael Faraday mempelajari preparasi dan sifat suspensi koloid emas ruby, sifat optik dan keelektroniknya yang unik menjadikan salah satu nanopartikel yang paling menarik. Faraday mendemonstrasikan bagaimana nanopartikel emas menghabiskan larutan dengan warna berbeda dalam kondisi pencahayaan tertentu. Selanjutnya, ada mekanisme penghantaran obat nanopartikel ke dalam tubuh. Jadi, nanopartikel menghantarkan obat ke dalam tubuh melalui mekanisme yang bergantung pada ukuran partikel yang sangat kecil, sehingga mampu menembus ruang antar sel dan melewati berbagai penghalang biologis termasuk membran sel itu sendiri. Nah, nanopartikel dapat masuk melalui proses difusi dan fragmentasi, yang memungkinkan obat mencapai target terapi dengan lebih efektif, berdasarkan Iskandar et al. 2025. Ukuran partikel yang kecil juga meningkatkan luas permukaan kontak, sehingga mempermudah interaksi obat dengan sel serta meningkatkan bioavailability, terutama untuk obat yang sulit larut. Selain itu, nanopartikel menjaga obat tetap stabil dan mencegah degradasi kimia selama perjalanan di tubuh. Stabilitas sistem ini dipengaruhi oleh parameter seperti zeta potensial, yang jika tinggi akan membantu mencegah agregasi dan mempertahankan penyebaran partikel yang homogen. Lalu di sini ada gambar komponen dan sifat nanopartikel, di mana ada control, agglomeration, surface chemistry and functional, shape, dan different structural composition. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia.
Nah, aplikasi nanopartikel dalam bidang kesehatan itu terdapat pada terapi kanker, di mana kemoterapi masih menyebabkan efek samping besar karena menyerang sel normal. Nah, nanopartikel ini memberikan solusi baru dengan penghantaran obat yang lebih tertarget, sehingga obat dapat diarahkan langsung ke sel tumor. Teknologi ini membantu mengurangi toksisitas, meningkatkan efektivitas, dan meminimalkan kerusakan sel normal. Nah, jenis yang digunakan itu ada empat. Ada yang pertama, misal atau liposom untuk menghantarkan obat kemoterapi, melarutkan obat tidak terlarut, dan dapat diarahkan ke tumor. Contohnya itu yaitu Genesol PM. Nah, yang kedua itu dendrimer, struktur bercabang yang mampu membawa obat, agen penargetan, dan agen pencitraan sekaligus. Lalu karbon nanotubes memuat obat dalam tabung nano dan bisa menargetkan ke sel kanker tertentu. Lalu ada fluoran C60 menangkap ROS, meningkatkan efektivitas obat, kemoterapi, dan membantu mengecilkan tumor. Lalu aplikasi nanopartikel yang kedua yaitu pada pengobatan HIV atau AIDS. Nanopartikel meningkatkan efektivitas terapi HIV dengan mengantarkan obat antiretroviral atau ARV langsung ke sel yang terinfeksi, lalu menargetkan jaringan limfoid sebagai lokasi utama replikasi HIV, mendukung HART dengan melepaskan obat yang lebih lama dan meningkatkan kepatuhan pasien, lalu menargetkan monosit dan makrofag sebagai tempat replikasi HIV, lalu menembus sawar darah otak atau BBB untuk terapi komplikasi neurologis HIV. Lalu ini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.